Saya buka pertemuan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu berdua. Gimana keadaannya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Norania Azmi SHMH CPM. Saya di sini sebagai mediator yang bersertifikasi dari DSI dengan akreditasi dari Mahkamah Agung. Ibu-ibu, DSI itu singkatan dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada kedua belah pihak, Ibu Farah dan Ibu Risna, karena sudah hadir dalam mediasi ini. Sebagai proses awal mediasi kita pada hari ini, sebelum saya membacakan aturan mediasi, bolehkah saya meminta Ibu Farah sebagai pemohon untuk memperkenalkan diri? Bagaimana Ibu Risna yang termohon? Boleh Ibu Farah duluan? Boleh. Silakan Ibu Farah. Baik Bu, saya akan perkenalkan diri. Saya Faradina dari pihak pertama. Saya bekerja sebagai pengusaha catering. Saya beralamat di Aceh. Baik. Silakan Ibu Risna. Baik, perkenalkan, nama saya Risna Indri Fardiana. Saya bekerja menjadi pengusaha pemilik rumah makan saya Aceh. Saya bertinggal di Kota Alam, di Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu. Nah, proses mediasi ini adalah proses mencari kesepakatan untuk kebaikan kita semua ya Bu. Proses kesepakatan ini sudah sesuai dengan aturan pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang akan membantu menyelesaikan masalah ibu-ibu berdua untuk menemukan solusi damai terkait dengan sengketa bisnis yang terjadi antara ibu-ibu. Nah, dalam pelaksanaan mediasi ini kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip mediasi, yaitu ada 3. Yang pertama, semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia, tidak ada informasi yang boleh keluar tanpa persetujuan bersama. Mediator prinsipnya imparsialitas, tidak boleh memihak, dan netralitas, tidak membuat keputusan, tapi keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, kaukus. Jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya membacakan tata tertib selama kita melakukan proses mediasi, yaitu para pihak berbicara secara bergantian, tidak boleh saling menyerang, melakukan kekerasan secara fisik, mental, atau verbal. Para pihak tidak boleh menayangkan proses mediasi ini secara live di TikTok atau Instagram. Para pihak tidak boleh meninggalkan ruang mediasi tanpa izin dari mediator. Para pihak tidak boleh memaki atau berkata-kata kasar. Apakah ibu-ibu berdua setuju dengan tertib mediasi ini? Setuju. Apakah ada tambahan lagi, Bu? Tidak. Baik. Mari kita dengarkan terlebih dahulu dari Ibu Farah. Silakan sampaikan pokok permasalahannya, Bu. Baik, terima kasih Bu. Saya dari Risna membuka usaha catering bersama sejak tahun 2023. Kami sepakat modal awal 50 juta dibagi 2. Tetapi dalam perjalanan saya merasa keuntungan tidak dibagi sesuai kesepakatan. Saya hanya menerima laporan sebagian tanpa rincian yang jelas. Baik, terima kasih Bu Farah. Selanjutnya Ibu Risna, silakan Bu menyampaikan tanggapannya. Baik, betul kami memang sepakat modal 50-50. Tapi selama 2 tahun terakhir, banyak biaya tambahan yang saya lakukan sendiri Bu, termasuk renovasi dapur dan gaji karyawan tambahan. Karena itu, keuntungan memang tidak bisa langsung dibagi rata. Saya merasa sudah menanggung banyak beban. Baik, jadi intinya perbedaan pandangan ini terkait pembagian keuntungan dan beban biaya tambahan ya Bu ya? Apa benar begitu ya? Oke, baik, mari kita perjelas. Apakah ada catatan tertulis mengenai tambahan modal yang dikeluarkan Ibu Risna? Ada beberapa nota Bu, tapi tidak semuanya tercatat. Itulah yang saya maksud Bu. Saya tidak pernah diajak diskusi ketika ada pengeluaran tambahan. Baik,
Oke, saya melihat ada kebutuhan transparansi di sini. Bagaimana jika kita menyepakati adanya laporan keuangan bulanan yang bisa diakses oleh kedua belah pihak? Itu bagus, saya ingin tahu jelas setiap pengeluarannya. Saya setuju Bu, asal ada kesepakatan pembagian hasil yang juga memperhitungkan modal tambahan saya. Baik, apakah Ibu Farah bisa menerima jika ada penyesuaian pembagian keuntungan berdasarkan modal tambahan yang dibuktikan dengan nota, Bu? Kalau ada buktinya saya setuju. Baik, jadi kalau begitu sepakat ya, saya bacakan beberapa butir kesepakatan dari mediasi ini. Yang pertama, kedua belah pihak sepakat membuat laporan keuangan bulanan yang transparan. Yang kedua, modal tambahan yang dikeluarkan akan diakui jika ada bukti pengeluaran berupa nota atau kwitansi. Yang ketiga, keuntungan dibagi sesuai porsi modal awal ditambah modal tambahan yang sah. Yang terakhir, jika ada perbedaan lagi, kedua belah pihak akan kembali bermediasi terlebih dahulu sebelum mengambil jalan hukum. Oke ya? Baik, kalau begitu alhamdulillah Ibu Risna dan Ibu Farah sudah menemukan kesepakatan. Dokumen kesepakatan ini akan saya tuliskan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Semoga usaha cateringnya makin sukses dan hubungan kerjasama tetap terjaga baik. Dengan ini mediasi saya nyatakan selesai. Terima kasih kepada Ibu Risna dan Ibu Farah. Mungkin kita bisa saling bersalaman ya karena kita sudah berdamai. Silakan. Ya, baik, sampai ketemu lagi ya Bu ya. Sukses ya. Oke. Coba kita edit. Please, edit dulu. Bisa